Bayangkan sebuah rumah di lereng pegunungan. Rumah yang tak pernah dibangun siapapun, tapi tiba-tiba muncul di tengah ladang teh. Warga sekitar bilang, setiap kali kabut turun, ada suara gamelan halus dari arah rumah itu. Mereka percaya, di sanalah ritual kuno masih dijalankan, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang menunggu dipanggil kembali. Malam ini, aku akan membawamu menyusuri misteri yang disembunyikan warga selama puluhan tahun. Inilah kisah nyata dari rumah yang digunakan untuk ritual. Tapi sebelum kita mulai, pastikan lampumu menyala dan jangan tonton video ini sendirian. Udara di lereng itu terasa lebih dingin dari biasanya. Aku masih ingat bagaimana setiap langkah menuju rumah tua itu terdengar menggema di antara kabut pagi. Kata warga, rumah itu sudah kosong lebih dari 20 tahun. Tapi anehnya, setiap malam Jumat, selalu ada cahaya redup yang terlihat dari jendela atas. Mas yakin mau ke sana malam ini? Tanya Pak Darto, penjaga warung di ujung jalan. Aku hanya tersenyum tipis. Saya cuma ingin memastikan, Pak. Katanya, rumah itu dulu dipakai untuk ritual. Pak Darto menunduk pelan, lalu berkata lirih, ritual? Iya, tapi bukan ritual biasa. Orang-orang bilang yang dulu tinggal di sana bukan sekadar manusia. Kata-katanya membuat udara di sekitar warung terasa lebih berat. Aku meneguk kopi hitamku, berusaha menenangkan diri. Tapi di dalam dada, rasa penasaran dan takut mulai bertarung. Saat sore menjelang, aku memutuskan untuk jalan kaki menuju rumah itu. Jalanan berbatu membawa ke arah hutan pinus yang sepi. Sesekali terdengar suara ranting patah di kejauhan, tapi tak terlihat siapapun. Permisi, ada orang? Suaraku menggema, tapi hanya dibalas oleh desir angin yang menusuk tulang. Rumah itu berdiri di tengah ladang teh yang sudah tak terurus. Cat dindingnya mengelupas dan jendela kayunya tergantung miring. Ketika aku mendekat, ada bau anyir samar yang keluar dari dalam, seperti darah kering yang sudah lama tertinggal. Aku menarik napas dalam, mencoba mengabaikannya. Tempat ini beneran dipakai buat ritual, gumamku sendiri. Tiba-tiba, dari belakang, terdengar suara langkah kaki. Aku menoleh cepat. Seorang pria tua berdiri tak jauh, mengenakan sarung lusuh dan topi caping. Jangan masuk sendirian, katanya datar. Aku menatapnya. Kenapa, Pak? Saya cuma mau lihat-lihat. Dia menatap lurus ke arah rumah, lalu menjawab pelan. Karena yang pernah masuk, nggak semuanya bisa keluar. Jantungku berdegup lebih cepat. Bapak tahu siapa yang dulu tinggal di sini? Tanyaku. Pria itu terdiam lama, lalu berkata, dulu, rumah ini milik seorang dukun perempuan. Warga manggil dia Bu Santi. Katanya, dia bisa memanggil arwah dengan darah manusia. Aku terpaku mendengar kalimat itu, mencoba menelan bulat-bulat informasi yang baru saja kudapat. Apa dia masih hidup? Tanyaku lagi. Pria itu menggeleng pelan. Dia meninggal, atau mungkin diambil. Karena waktu warga datang untuk mengusirnya, yang mereka temukan cuma kain jaritnya masih basah darah. Setelah mengatakan itu, pria itu berbalik dan berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. Suara langkahnya perlahan hilang ditelan kabut. Aku berdiri di depan pintu rumah itu, menatap kusen kayu yang hampir lapuk. Rasanya seperti ada sesuatu yang menunggu di balik pintu. Aku mencoba membuka, tapi pintunya berat, seolah ada yang menahannya dari dalam. Setelah beberapa detik, pintu itu akhirnya bergeser, menimbulkan bunyi krik panjang yang memecah keheningan. Begitu pintu terbuka, hawa dingin menyeruak keluar seperti napas dari ruang kosong. Lantai di dalamnya dipenuhi debu dan lilin-lilin kecil yang sudah meleleh. Di dinding masih tergantung foto hitam putih seorang wanita, mungkin Bu Santi. Wajahnya datar, tapi matanya seolah
menatap lurus ke arahku. "Permisi, saya hanya ingin tahu," ucapku pelan. Tapi tiba-tiba aku mendengar sesuatu dari atas, suara langkah kaki perlahan melintasi lantai kayu. Aku menatap ke langit-langit, mencoba mendengarkan lebih jelas. Langkah itu berhenti tepat di atas kepalaku. Lalu terdengar suara lirih perempuan, berbisik lembut namun jelas, "Kau datang juga." Aku menatap ke arah tangga yang berderit pelan setiap kali angin berhembus. Sumber suara tadi jelas datang dari atas. Meski jantungku berdetak kencang, rasa penasaran menuntunku untuk naik. Setiap langkah terasa seperti melangkah di antara napas rumah itu sendiri, pelan, berat, dan penuh bisikan tak terlihat. "Kalau ada siapapun di atas, saya bukan musuh," ucapku dengan suara nyaris bergetar. Tidak ada jawaban, hanya bunyi langkahku yang menua di antara debu dan papan kayu lapuk. Saat sampai di ujung tangga, aku melihat pintu kecil setengah terbuka, dengan cahaya samar menembus celahnya. Dari dalam, terdengar suara gesekan seperti kain diseret pelan. Aku ragu sejenak, lalu mendorong pintu itu perlahan. "Astaga!" bisikku spontan ketika melihat isi ruangan. Lantai ruangan dipenuhi dengan simbol-simbol aneh yang digambar menggunakan sesuatu yang tampak seperti darah kering. Di tengahnya ada baskom tembaga tua berisi sisa lilin merah yang sudah beku. Di dinding tergantung lonceng kecil, dan di sudut ruangan ada meja kayu pendek dengan foto wanita yang sama seperti di bawah. Kali ini fotonya ditusuk jarum hitam di bagian matanya. "Bu Santi," aku bergumam. Tiba-tiba terdengar suara pelan dari belakang. "Kenapa kamu tahu namaku?" Aku memutar badan dengan cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya tirai lusuh yang bergerak lembut tertiup angin. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya bayangan pikiranku sendiri. Tapi udara di ruangan itu makin padat, seperti sedang diawasi dari segala arah. Aku mengeluarkan ponsel, mencoba menyalakan senter untuk memeriksa lebih detail. Ketika cahaya menyorot ke salah satu pojok, aku melihat sesuatu di lantai, sisa rambut panjang yang menempel pada bekas lilin cair. Aku membungkuk dan menyentuhnya sedikit, rasanya masih lembab. "Tidak mungkin," gumamku lirih. Suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini lebih cepat, seperti seseorang berlari mengitari ruangan di atas langit-langit. "Siapa di sana?" teriakku spontan. Tak ada balasan, hanya derit panjang, seperti seseorang menyeret sesuatu yang berat. Aku menatap ke arah jendela, tapi semuanya tertutup rapat. Hawa dingin mendadak menusuk tulang. Dari sudut ruangan, terdengar bisikan pelan, "Mereka belum pergi." Aku mundur beberapa langkah, ponsel di tanganku tiba-tiba mati tanpa sebab. Gelap total menyelimuti. Dalam kegelapan, aku mencium aroma kemenyan bercampur amis darah. Lalu, ada sesuatu yang menepuk pundakku pelan dari belakang. Aku membeku, tubuhku tak bisa bergerak. "Bu Santi," suaraku nyaris tak terdengar. Tepukan itu berhenti, tapi kemudian terdengar bisikan lain, lebih dekat. Bukan dia, tapi kami. Aku menyalakan ponsel dengan gemetar, dan dalam cahaya redupnya, aku melihat jejak kaki basah yang menuntunku ke arah lemari kayu di sisi kanan ruangan. Lemari itu setengah terbuka. Di dalamnya tampak sesuatu seperti kain putih panjang, tergantung. Aku menarik napas dalam dan mendekat. "Ini cuma kain, bukan apa-apa," kataku menenangkan diri. Tapi begitu jariku menyentuh kain itu, sesuatu yang dingin seperti tangan manusia menyentuh balik. Refleks aku mundur, jatuh tersungkur ke lantai. Lemari itu bergetar, lalu pintunya menutup sendiri dengan keras. Dari dalam terdengar suara tangisan samar, seperti perempuan merintih. "Kembalikan darahku." Aku bangkit dengan lutut gemetar, berlari ke arah tangga. Tapi sebelum sempat menuruni satu anak tangga pun,
Dari atas terdengar lagi bisikan itu. Jangan buka ruang bawahnya. Mereka masih di sana. Aku berhenti sejenak di anak tangga terakhir, menoleh ke belakang. Semua terasa sunyi lagi, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di lantai tempat aku tadi berdiri, kini ada noda merah segar menetes perlahan, membentuk garis menuju pintu bawah tanah yang sebelumnya tak kulihat. Pintu kayu kecil itu sedikit terbuka, dan hawa dingin keluar dari sana seperti napas lembab dari bumi. Dan entah kenapa, meski seluruh tubuhku ingin lari, langkahku justru maju ke arah pintu itu. Aku menatap pintu kayu kecil itu cukup lama, menimbang antara rasa takut dan rasa ingin tahu yang membara di dada. Dari celahnya keluar hembusan angin dingin yang membawa aroma besi berkarat dan kemenyan. Aku menelan ludah, lalu bicara pelan. Kalau memang masih ada sesuatu di bawah, aku cuma ingin tahu, bukan mengganggu. Tak ada jawaban, tapi hawa di sekeliling terasa makin menekan, seolah rumah ini menahan napas. Aku menyalakan senter ponsel dan mendorong pintu itu perlahan. Bunyi engselnya berderet panjang, diikuti hembusan udara lembab dari bawah tanah. Tangga batu menurun ke gelap pekat, dan di setiap anak tangga ada bercak merah gelap seperti bekas darah yang sudah lama mengering. Langkahku bergetar ketika menuruni tangga itu. Setiap langkah seperti membawa aku masuk lebih dalam ke masa lalu yang dikubur. Ada siapapun di sini. Suaraku bergema, memantul ke dinding sempit. Dari bawah, samar-samar terdengar bunyi rantai bergesekan. Aku berhenti. Apa itu? Gumamku pelan. Suara itu berhenti juga, seperti sedang mendengarkan. Begitu aku sampai di dasar tangga, cahaya senter menyorot ruangan kecil dengan dinding batu. Di tengah ruangan, ada lingkaran besar berwarna hitam pekat, seolah terbakar. Di sekelilingnya tersusun 7 lilin yang sudah padam, dan di salah satu sisi ruangan ada meja kayu penuh dengan botol kecil berisi cairan aneh. Di atas meja tergantung papan bertuliskan huruf Jawa kuno. Aku tak tahu artinya, tapi dari bentuknya terasa seperti mantra pemanggilan. Apa ini tempat Bu Santi melakukan ritualnya? Aku bergumam. Suaraku sendiri terdengar asing di antara keheningan. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara pelan. Itu bukan tempatnya, itu pintunya. Aku memutar badan dengan cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Senterku tiba-tiba bergetar. Cahaya menyorot ke langit-langit, dan aku baru sadar. Ada tangan-tangan hitam tergantung dari atas, seperti bayangan menetes dari dinding. Aku mundur beberapa langkah, napasku tersengal. Tenang, ini cuma efek cahaya, cuma bayangan. Aku mencoba meyakinkan diri, tapi salah satu tangan itu bergerak pelan, menelusuri dinding dan menyentuh lantai, meninggalkan bekas arang. Lalu terdengar suara langkah kaki di tangga, pelan tapi pasti, seolah ada yang turun bersamaku. Aku menyorotkan senter ke arah tangga. Tidak ada siapapun, tapi ada bekas jejak kaki basah yang baru saja terbentuk, menuruni anak tangga satu persatu. Siapa di sana? Teriakku. Kali ini, jawabannya datang dalam bisikan panjang, serak dan lembab. Kau sudah membuka jalan yang tak boleh dibuka. Aku mundur, menabrak meja ritual. Botol-botol di atasnya jatuh pecah, dan aroma menyengat langsung memenuhi ruangan. Cairan hitam itu mengalir ke arah lingkaran di tengah lantai, dan saat tetes pertama menyentuh tanah, aku mendengar jeritan melengking dari dalam lingkaran itu. Cahaya senterku meredup, tapi di tengah gelap, terlihat sosok perempuan berdiri di dalam lingkaran. Rambutnya panjang, wajahnya menunduk. Bu Santi? Tanyaku lirih. Dia mengangkat wajahnya perlahan, matanya hitam seluruhnya. Tak ada bola mata. Suaranya lirih, namun jelas. Aku hanya ingin tenang.
Tapi mereka tak pernah biarkan aku pergi. Aku terpaku, tak tahu harus bicara apa. "Siapa mereka?" tanyaku. Ia menatapku lama, lalu menunjuk ke arah dinding batu di belakangnya. "Yang menunggu di balik sana." Aku menoleh, dan untuk pertama kalinya melihat sebuah ukiran besar di dinding, berbentuk lingkaran dengan tangan-tangan kecil mengelilinginya. Di tengah ukiran itu ada celah, seolah pernah dipakai untuk menaruh sesuatu. "Apa ini?" tanyaku pelan. Ia hanya berkata, "Pintu kedua." Tiba-tiba, tanah di bawahku bergetar ringan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah ruangan. Lilin-lilin di sekelilingku yang padam tiba-tiba menyala sendiri, dan bayangan perempuan itu lenyap begitu saja. Tapi di tempat dia berdiri, kini hanya tersisa kain jarit merah yang sama persis dengan yang diceritakan pria tua tadi. Aku meraihnya dengan gemetar, dan seketika suara dari dinding itu berbisik lirih, "Kalau kau ambil itu, maka ritual akan berulang." Aku menjatuhkan kain itu seketika, tapi kain itu seperti hidup, bergerak pelan, melilit ujung kakiku. Aku berusaha melepaskannya, tapi semakin kuat. Dari celah dinding mulai keluar angin panas bercampur bau anyir. Suara jeritan kembali menggema, tapi kali ini bukan satu, melainkan banyak. Lalu semuanya berhenti, sunyi. Kain itu tiba-tiba jatuh diam di lantai, dan lilin-lilin padam bersamaan. Aku berdiri terpaku di tengah ruangan yang kini hanya diterangi cahaya samar dari senter yang hampir habis. Hening. Tapi dada terasa sesak. Aku tahu satu hal, apapun yang tersegel di balik dinding itu, kini sudah tahu aku ada di sini. Aku menginap di rumah warga malam itu, tak jauh dari lokasi rumah tua itu. Rasanya aneh, seolah sesuatu terus mengawasi dari luar jendela. "Mas, wajahnya pucat sekali," kata Bu Darmi, pemilik rumah yang kutumpangi. Aku tersenyum kikuk. "Cuma capek, Bu. Mungkin efek udara dingin." Padahal dalam hati, aku tahu rasa dingin itu bukan dari cuaca, tapi dari sesuatu yang ikut bersamaku keluar dari bawah tanah. Malam itu, aku terbangun sekitar pukul 2. Ada suara aneh di luar, seperti lonceng kecil yang berdentang pelan, sama persis seperti lonceng yang kulihat di ruang ritual. Aku bangun dan membuka gorden jendela, tapi tak ada siapapun di luar. Hanya kabut tebal menutupi seluruh halaman. "Bu Darmi," panggilku pelan. Tak ada jawaban. Rumah itu sepi, terlalu sepi. Aku melangkah keluar kamar, tapi langkahku terhenti saat melihat lantai ruang tamu basah. Air mengalir pelan dari arah pintu depan. Aku mendekat, dan ketika membuka pintu, darahku seakan berhenti mengalir. Di depan teras, ada jejak kaki basah menuju arah gunung. Jejak itu seperti milik seseorang yang berjalan tanpa alas, tapi langkahnya terlalu panjang. Tak wajar untuk manusia. Aku menyalakan senter dan mengikuti jejak itu sejauh beberapa meter. Kabut menebal, tapi samar-samar aku melihat siluet rumah tua itu lagi. Padahal jaraknya dari rumah warga cukup jauh. "Tidak mungkin," gumamku. Langkahku berhenti ketika mendengar suara dari arah ladang teh. "Kau memanggil mereka?" Suara perempuan, pelan tapi jelas. Aku menoleh, dan dari kabut muncul sosok perempuan berpakaian putih lusuh. Rambutnya menutupi wajah. "Aku cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi," kataku. Sosok itu menunduk, lalu menjawab, "Yang terjadi seharusnya tak diulang." Ia berjalan pelan mendekat, dan setiap langkahnya membuat kabut di sekitarnya berputar seperti asap. Aku mundur, tapi kakinya berhenti tepat di depan cahaya senterku. Di bawah kakinya, tanah mulai basah, menghitam seperti terbakar. "Kau membawa kainnya, bukan?" Aku terdiam. Kain itu memang masih kusimpan di tas, entah kenapa tak sempat kubuang. "Aku tidak bermaksud mengambilnya," ucapku terbata. Dia mengangkat kepalanya perlahan, dan di balik rambutnya
Wajahnya penuh luka gosong, matanya kosong. Kembalikan, sebelum malam berganti. Sebelum sempat aku bereaksi, sosok itu lenyap di sapu kabut. Hanya kain jarit merah di tanganku yang kini basah, seperti baru saja direndam darah. Aku berlari kembali ke rumah warga, tapi saat sampai di halaman, rumah itu tak sama. Cat dindingnya memudar, jendela pecah, dan pintu depan tergantung setengah terbuka. "Bu Darmi," panggilku keras. Tak ada sahutan. Aku masuk, menyorotkan senter ke sekeliling. Semua perabotan berubah usang, dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Padahal beberapa jam lalu, rumah ini masih bersih. Suara dari belakang membuatku membeku. "Kau pikir bisa keluar setelah membuka jalan?" Aku berbalik cepat. Seorang pria tua berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kaku, matanya gelap. "Pak Darto," suaraku bergetar. Tapi wajahnya tak ekspresif sama sekali. "Rumah itu sudah menandai kau," katanya datar. "Sekarang, ia bukan cuma rumah di gunung. Ia sudah ada dimanapun kau berdiri." Aku mundur, keringat dingin membasahi pelipis. "Apa maksud Bapak?" tanyaku. Pria itu menatap tajam. "Kau bawa pintunya bersamamu." Tiba-tiba semua lampu padam, ruangan gelap total. Aku hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri, dan di sela keheningan, terdengar suara banyak langkah kecil berlari di lantai, mengitari tempatku berdiri. Aku menyalakan senter lagi, tapi rumah di sekitarku bukan lagi rumah warga. Dindingnya berubah menjadi batu lembab, seperti di ruang bawah tanah tadi. Lantai basah, udara dipenuhi aroma kemenyan. Tidak mungkin, ini bukan nyata, bisikku. Tapi suara perempuan itu kembali terdengar, dekat sekali di telingaku. Ritualnya belum selesai. "Kau bagian terakhir." Aku menutup telinga, mundur ke dinding, mencoba mencari jalan keluar. Tapi setiap pintu yang kubuka mengarah ke ruangan yang sama, gelap, lembab, dan terus berputar. Hingga akhirnya aku mendengar ketukan keras dari bawah lantai. 3 kali. Lalu sebuah bisikan, "Kau sudah memanggil mereka. Sekarang, buka pintu kedua." Aku tak tahu berapa lama terjebak di dalam rumah itu. Rasanya, waktu berhenti berjalan. Ponselku sudah tak berfungsi. Layar hanya menampilkan bayangan wajahku sendiri. Tapi yang membuatku benar-benar takut bukanlah gelap atau suara-suara itu, melainkan kenyataan bahwa setiap kali aku mencoba keluar, aku selalu kembali ke ruangan yang sama. Seolah rumah ini menelan ruang dan waktu sekaligus. Aku harus keluar dari sini. Gumamku dengan napas tersengal. Lalu suara pelan menjawab, "Kau sudah di luar." Aku menoleh cepat. Sosok perempuan itu muncul lagi di sudut ruangan. Tubuhnya tampak lebih utuh, wajahnya lebih jelas. "Apa maksudmu?" tanyaku. Ia tersenyum samar. "Rumah ini tidak menempel di tanah. Ia menempel pada orang yang membukanya." Aku menggeleng cepat, menolak mempercayai kata-katanya. "Tidak, ini cuma mimpi. Aku cuma kelelahan." Tapi suara itu tak berhenti. Dari lantai, dinding, bahkan dari udara di sekelilingku, semuanya bergema dengan nada yang sama. "Kau sudah menjadi bagian dari ritual." Aku menekan kepala, mencoba berpikir. Kalau memang rumah ini bisa berpindah, berarti ada cara memutuskannya. Pikirku keras-keras. Perempuan itu mendekat perlahan, langkahnya nyaris tak terdengar. "Hanya dengan menutup pintu kedua," bisiknya. "Tapi pintu itu bukan di sini." Aku menatapnya bingung. "Lalu di mana?" Dia menunjuk dadaku. "Di dalam." Seketika dadaku terasa berat, napasku tercekat. Aku menyentuh dada, dan di bawah kulit terasa denyut aneh, seperti ada sesuatu yang bergetar di sana. "Apa yang kau lakukan padaku?" teriakku. Dia menatap dengan tatapan iba. "Aku hanya penjaga, bukan pelaku. Yang memanggil mereka sekarang adalah kau." Tiba-tiba dari langit-langit, darah
mulai menetes, jatuh perlahan ke lantai, membentuk lingkaran yang sama seperti di ruang bawah tanah. Dari arah dinding muncul suara tangisan anak kecil bersahutan dengan tawa perempuan. Aku menutup telinga, tapi suara itu menembus langsung ke dalam kepala. "Hentikan, aku tidak ingin ini terjadi." Semua suara berhenti mendadak, sunyi. Tapi kemudian dari kegelapan muncul sosok laki-laki tua, Pak Darto. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya berbeda, kosong seperti cermin. "Mas, rumah itu sudah memilih," katanya lirih. Aku menatapnya tak percaya. "Apa maksud Bapak?" Ia mendekat pelan. "Setiap beberapa tahun, rumah itu mencari tubuh baru. Seseorang yang cukup penasaran untuk membuka pintu ritual. Aku bisa menghentikannya," kataku tegas. Ia tersenyum miring. "Tidak bisa menghentikan, tapi bisa mengganti. Jika kau ingin bebas, kau harus menukar posisimu dengan orang lain." Aku terdiam. "Maksudnya, mengorbankan seseorang?" Ia hanya menjawab dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, rumah bergetar, lampu-lampu padam serentak. Dari bawah lantai, muncul tangan-tangan hitam yang menjulur ke atas, mencoba meraih kaki kami. Aku berlari ke arah pintu, tapi begitu kubuka, di luar bukan halaman, melainkan ruang bawah tanah yang sama seperti sebelumnya. Lingkaran ritual sudah menyala merah, dan di tengahnya ada kain jarit merah yang kini bergerak sendiri. Suara perempuan itu kembali menggema. Pintu kedua akan menutup bila darahnya kembali. Aku menatap ke arah tanganku, dan jantungku seolah berhenti. Luka kecil di pergelangan tanganku mulai mengeluarkan darah, menetes tepat ke lingkaran itu. Lilin di sekelilingnya menyala satu persatu. "Tidak, aku tidak mau ikut ritual ini," teriakku, mencoba mundur. Tapi udara di sekeliling terasa seperti menarikku ke tengah lingkaran. Pak Darto menatapku dengan mata kosong, lalu berbisik, "Kau sudah bagian dari rumah. Kau bisa menutup pintu, atau kau bisa menjadi pintunya." Tubuhku kaku, pandangan berkunang. Suara jeritan mulai terdengar lagi. Kali ini begitu dekat, seolah datang dari dalam kepalaku sendiri. Dalam sekejap, semuanya putih. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di luar rumah. Kabut pagi menyelimuti lereng. Burung-burung berkicau seperti tak terjadi apa-apa. Aku menatap sekeliling. Rumah tua itu sudah tak ada. Yang tersisa hanya lahan kosong dan bekas batu pondasi yang separuh tertimbun tanah. Apakah semuanya cuman mimpi? Aku bergumam pelan, tapi di tanganku masih ada kain jarit merah itu, dan di tengahnya muncul noda darah yang belum kering. Pagi itu, aku duduk di beranda kecil milik warga, masih memandangi kain jarit merah yang tak kunjung kering. Setiap kali aku mencoba membakarnya, api selalu padam dengan sendirinya. "Masih terus mimpi buruk?" tanya Pak RT yang kebetulan lewat. Aku mengangguk. "Saya cuma ingin tahu, Pak, rumah tua di ladang teh itu, siapa yang pertama kali membangunnya?" Pak RT terdiam lama, seolah tak ingin membicarakan hal itu. "Kalau Mas sungguh mau tahu," katanya akhirnya, "datang saja ke kantor desa lama. Ada arsip yang belum sempat kami bakar." Kalimat "belum sempat kami bakar" langsung menyalakan kembali rasa penasaran di dadaku. Apa yang sampai harus dibakar dari arsip desa? Siang itu aku pergi ke kantor desa lama, bangunan kayu dengan atap seng yang sudah berkarat. Seorang pria tua yang menjaga tempat itu menatapku curiga. "Cari apa?" tanyanya pendek. "Saya ingin lihat arsip tentang rumah tua di lereng itu," jawabku hati-hati. Ia menatapku lama, lalu berbisik. "Jadi rumah itu muncul lagi ya?" Pertanyaannya membuatku membeku. "Maksudnya, muncul lagi?" Ia berjalan perlahan ke lemari tua di sudut ruangan, membuka laci bawah, dan mengeluarkan map lusuh berwarna coklat.
Di sampulnya tertulis, kasus rumah ritual 1973. Tanganku gemetar saat membuka lembaran-lembaran tua di dalamnya. Ada foto hitam putih rumah yang sama persis, hanya saja lingkungan sekitarnya berbeda. Bukan ladang teh, tapi sawah kering. Rumah itu dulu muncul di desa Kawi, kata pria tua itu pelan. Tiba-tiba ada di tengah sawah warga, padahal malam sebelumnya tak ada apa-apa. Waktu diperiksa, di dalamnya ditemukan lingkaran api dan 7 lilin. Sama persis seperti yang kau ceritakan, aku menelan ludah. Berarti rumah itu bisa berpindah tempat. Ia mengangguk pelan, dan setiap kali muncul, pasti ada korban. Biasanya orang yang terlalu penasaran. Aku terus membalik halaman arsip itu. Ada satu foto yang membuat dadaku sesak. Foto seorang perempuan dengan kain jarit merah, wajahnya gosong terbakar. Di bawahnya tertulis, Santi, pelaku ritual darah terakhir. Bu Santi, aku berbisik. Pria itu menatapku serius. Kalau kau melihat dia, artinya rumah itu sudah menandai dirimu. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Bagaimana cara menghentikannya? Tanyaku. Ia menjawab cepat. Tak bisa dihentikan, hanya bisa diteruskan. Aku menatapnya tak mengerti. Diteruskan bagaimana? Ia menatap lurus ke mataku dengan membuat seseorang lain membuka pintu kedua. Aku menutup map itu perlahan. Jadi itu sebabnya rumah itu selalu muncul kembali, kataku. Ia mengangguk. Setiap kali seseorang membuka pintu itu, roh yang terikat di dalam rumah mencari tubuh baru untuk bertahan. Ia mendekat, suaranya hampir berbisik. Kalau kau tidak ingin menjadi rumah berikutnya, kembalikan kain itu ke tempat pertama kali darah menetes. Aku menatap kain jarit merah yang kulipat di dalam tas. Berarti ke ruang bawah tanah itu? Tanyaku. Ia menunduk pelan. Ya, tapi jangan sendirian. Rumah itu tak suka ditinggal sendirian. Saat aku keluar dari kantor desa, angin bertiup kencang, membawa bau kemenyan samar. Aku menatap ke arah ladang teh di kejauhan. Di balik kabut, aku bisa melihat bayangan atap rumah itu muncul perlahan, padahal pagi tadi, rumah itu sudah lenyap. Jadi, dia kembali memanggilku, bisikku pelan. Aku tahu risikonya, tapi dalam hati sudah tak ada pilihan lain. Kalau rumah itu terus berpindah dan mencari korban baru, maka satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah menutup ritual itu dengan tanganku sendiri. Aku kembali ke lereng itu menjelang senja, ditemani 3 warga, Pak RT, Darto, dan Rian, pemuda yang katanya pernah melihat cahaya dari rumah itu malam-malam. Langit mulai berwarna jingga kelam dan kabut naik dari celah ladang teh seperti napas makhluk besar. Rumah tua itu kini tampak lebih besar, seolah bertambah tinggi sejak terakhir kulihat. Kau yakin ini ide bagus? Tanya Darto sambil menyalakan senter. Aku menatap kain jarit merah di tanganku. Aku hanya ingin mengembalikannya. Setelah itu kita pergi. Pak RT diam saja. Tapi dari cara ia menggenggam tasbih di tangannya, aku tahu ia sama tegangnya dengan kami. Begitu kami mendekat, daun pintu rumah itu terbuka sendiri. Pelan, berderit, seakan memang menunggu. Rian mundur setapak. Pak, saya dengar ada suara perempuan, katanya dengan nada gemetar. Aku pun mendengarnya, lirih, tapi jelas. Suara perempuan berbisik, sudah waktunya kau kembali. Kami melangkah masuk. Lantai kayu berderit di bawah kaki. Di dalam, ruangan itu kini tampak jauh lebih luas dari sebelumnya. Lilin-lilin baru menyala di setiap sudut, padahal aku tak menyalakannya. Di dinding tergantung foto-foto orang asing. Semuanya memakai kain merah yang sama. Mereka ini... Siapa? Bisik Darto. Aku menatap satu foto di tengah. Korban? Jawabku pelan. Tiba-tiba salah satu lilin meledak kecil.
dan api menjalar cepat ke lantai. Rian berteriak, "Pak, kita keluar aja." Tapi aku menahan tangannya. "Belum, aku harus ke ruang bawah tanah." Pak RT menatapku tajam. "Jangan bodoh, Mas. Itu bunuh diri." Aku menatap balik dengan mantap. Kalau ritual ini tidak ditutup, rumah ini akan terus pindah, membawa korban baru. Kami akhirnya turun ke ruang bawah tanah. Bau darah kering dan tanah lembab langsung menyergap. Lingkaran api masih ada di lantai, tapi kini menyala samar dengan warna biru kehijauan. Di tengahnya ada mangkuk tanah liat yang menampung cairan gelap. Aku tahu itu darah. "Taruh kainnya di sana," kata suara lirih di belakangku. Aku menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Aku maju perlahan dan meletakkan kain jarit merah di tengah lingkaran. Saat itu juga ruangan bergetar hebat. Dinding berlumuran tanah seperti bergerak. "Mas, apa yang kau lakukan?" teriak Pak RT. Tapi aku tak menjawab. Suara perempuan tadi semakin keras, kini seperti menggema dari dalam kepalaku. "Terima kasih." Akhirnya, tiba-tiba dari kegelapan muncul sosok perempuan dengan wajah gosong, matanya kosong tanpa bola mata. Ia melayang mendekat, menatapku dari jarak 1 meter. "Kau yang membebaskanku," katanya pelan. Aku mundur setapak, tapi ia menunduk, menatap kain di lantai, lalu menatapku lagi. "Sekarang, siapa yang akan menggantikan aku?" Angin berhembus kencang dari segala arah. Lilin-lilin padam bersamaan. Rian menjerit, "Pak RT, lampunya mati." Aku hanya bisa berdiri kaku melihat sosok perempuan itu perlahan memudar. Tapi sebelum lenyap sepenuhnya, ia menunjuk ke dinding belakang ruang bawah tanah. Aku melihat sesuatu, sebuah pintu lain yang tidak ada sebelumnya. "Pintu kedua," bisikku pelan. Pak RT menyorotkan senter ke arah pintu itu, tapi sinarnya langsung padam. "Kita keluar sekarang," katanya panik. Kami berlari naik ke lantai atas, tapi tangga yang tadi kami lewati kini mengarah ke ruangan yang berbeda. Setiap langkah yang kami ambil membuat posisi rumah ini berubah, seperti labirin hidup. Darto berteriak histeris, "Ini rumah gila. Pintu depannya tadi di sini, sekarang tembok." Aku menarik napas cepat, mencoba berpikir jernih. "Jangan panik, rumah ini bereaksi sama ketakutan kita. Tenang." Tapi suaraku sendiri bergetar. Dalam hati aku tahu, satu-satunya jalan keluar hanyalah lewat pintu kedua yang tadi kutemukan. Aku menatap mereka satu persatu. "Kalau aku tidak kembali dalam 5 menit, kalian keluar lewat jendela manapun yang bisa dibuka. Jangan menoleh ke belakang." Pak RT memegang bahuku erat. "Mas, jangan gila. Kau tak tahu apa yang ada di balik sana." Aku tersenyum tipis. Mungkin jawabannya ada di sana. Aku berbalik dan turun lagi ke ruang bawah tanah. Pintu kedua itu kini terbuka sedikit, dan dari celahnya keluar cahaya merah samar, seperti napas dari dunia lain. Saat aku mendekat, udara di sekitarku menjadi dingin sekali, dan terdengar suara perempuan berbisik lagi, "Masuklah, selesaikan yang belum selesai." Aku tahu inilah titiknya. Semua hal yang terjadi, semua korban, semua ketakutan, berujung di balik pintu itu. Dengan satu tarikan napas panjang, aku mendorong pintu tersebut dan melangkah masuk. Begitu aku melewati pintu itu, udara langsung berubah. Rasanya seperti menembus kabut dingin, tapi di sisi lain, tidak ada apa-apa, hanya ruangan luas yang tak berujung, dipenuhi bisikan. Cahaya merah samar melayang di udara, membentuk pola lingkaran yang perlahan berputar. Di tengah lingkaran itu, ada sosok perempuan bergaun putih gosong, Santi. Ia berdiri tegak, wajahnya setengah terbakar, namun tatapannya tenang. "Kau sudah sejauh ini," katanya pelan. "Kau ingin menutup ritual ini, kan?"
Aku mengangguk. Aku ingin mengakhiri semua ini agar tak ada lagi korban. Ia tersenyum tipis. Untuk menutupnya, kau harus menggantikan tempatku di lingkaran ini. Dadaku berdegup kencang. Tidak, harus ada cara lain. Ia menatapku penuh iba. Setiap ritual darah butuh penjaga. Aku sudah menunggu pengganti selama puluhan tahun. Suaranya bergema pelan, seperti berasal dari dua arah sekaligus. Jika tidak ada yang menggantikan, rumah ini akan tetap muncul, mencari yang baru. Aku mengingat kata-kata penjaga arsip, hanya bisa diteruskan. Jadi ini maksudnya. Aku menatap kain jarit merah di tanganku, masih lembab oleh darah lama. Kalau begitu, kataku pelan, aku tidak akan meneruskan apapun. Aku akan menutup semuanya di sini. Aku melempar kain itu ke dalam lingkaran cahaya. Seketika ruangan bergetar hebat. Suara jeritan menggema dari segala arah. Cahaya merah berubah menjadi putih menyilaukan, dan tubuh Santi mulai memudar, menjerit keras. Kau tak tahu apa yang kau lakukan. Tapi aku tetap berdiri tegak. Lebih baik berhenti di sini daripada terus memakan korban. Tiba-tiba, cahaya itu menyelimuti seluruh ruangan. Tubuhku terhempas ke belakang, semua menjadi gelap. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di halaman rumah. Di bawah hujan deras, rumah itu terbakar hebat, tapi apinya tidak menghanguskan apapun di sekitarnya. Hanya bangunan itu yang terbakar, seolah dunia tahu ia memang harus lenyap. Pak RT dan yang lain berlari menghampiri. Mas, kau selamat? Kami kira kau tidak akan keluar lagi. Aku mengangguk lemah. Ritualnya sudah selesai. Rumah itu tak akan muncul lagi. Tapi jauh di balik asap, aku sempat melihat sesuatu. Bayangan perempuan berdiri di ambang pintu, tersenyum perlahan sebelum rumah itu ambruk sepenuhnya. Api padam begitu cepat, meninggalkan tanah hitam yang berasap. Tak ada puing, tak ada arang, hanya bekas tanah terbakar, berbentuk lingkaran sempurna. Rian berbisik pelan, kayak nggak pernah ada rumah di sini. Aku menatap tanah itu lama. Mungkin memang begitu seharusnya. Malam itu aku kembali ke penginapan. Saat membuka tas, aku kaget. Di dalamnya masih ada potongan kecil kain merah yang seharusnya sudah terbakar bersama rumah itu. Aku menatapnya, dan samar terdengar suara perempuan berbisik. Terima kasih. Keesokan paginya, aku memutuskan pergi dari desa itu. Tapi sebelum meninggalkan tempat, aku sempat berbincang dengan warga. Mereka bilang, setiap kali hujan turun di ladang teh, kabut akan membentuk siluet rumah di kejauhan, sekilas saja, lalu menghilang. Tak ada yang berani mendekat lagi. Beberapa bulan kemudian, aku mengirimkan laporan ke redaksi tempatku bekerja. Mereka tak percaya dengan semua yang kuceritakan. Tapi seminggu setelah laporan itu dikirim, aku menerima amplop tanpa nama. Isinya hanya selembar foto hitam putih, foto rumah yang sama, tapi bukan di ladang teh, melainkan di tengah sawah di desa lain. Ratusan kilometer dari tempatku dulu. Aku terdiam lama menatap foto itu. Di bawahnya ada tulisan tangan samar. Pintu kedua sudah terbuka kembali. Rumah itu mungkin sudah lenyap, tapi setiap kali hujan turun di ladang teh, kabut masih membentuk siluet bangunannya di kejauhan. Tak ada yang berani mendekat, tak ada yang berani menyebut namanya lagi. Tapi beberapa waktu lalu, seseorang mengirimkan foto yang sama. Rumah itu muncul di desa lain. Jadi, mungkin ritualnya belum benar-benar selesai. Mungkin pintu kedua itu sudah terbuka kembali. Kalau kamu punya pengalaman serupa, tulis di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu yang berikutnya aku ungkap di video selanjutnya. Aku Iwing Mahata. Dan ini adalah kisah nyata dari tempat-tempat yang seharusnya tak pernah ditemukan manusia. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya.
tetap nyalakan lampu dan jangan pernah berjalan sendirian di malam hari.